Menerangkan tentang ragam-ragam harta halal dan sumber-sumbernya dari mana saja. Jadi menurut Imam Ghazali, rincian harta halal, yang halal itu apa saja, ini sebetulnya bagian ilmu fikih. Yang rinci-rinci halal itu mana saja itu ya. Dan orang kita itu ya, itu tidak perlu menekuni, menelusuri, mengkaji panjang lebar tentang harta haram ini jika sumber atau ya, jika makanan yang kita konsumsi itu hanya terbatas itu saja, satu jenis makanan, terus dan kita tahu itu halal. Jadi tidak makan yang lain. Maksudnya begini, kalau kita hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja, tuh, dan kita sudah tahu itu halal, kita tidak terus belajar rinci halal haram. Kenapa? Lah kita makannya itu tok kok, dan kita sudah tahu itu halal kok. Ngapain belajar rinci halal haram? Nah, tapi apa no orang yang hanya satu jenis makan? Gampangane ngene. Beras mbok tandur dhewe ya, dengan tradisional, terus tidak menggunakan peralatan macam-macam, tidak melibatkan orang lain, tenaga orang lain. Ya itu saja yang kamu makan, tidak pakai lauk, tidak pakai. Ya kamu kalau hanya satu jenis makanan itu saja, tidak mau konsumsi yang lain, dan sudah tahu itu halal nasinya itu, ya sudah tidak perlu yastagni antatwilihi, nggak perlu belajar halal haram. Tapi apakah ada yang seperti itu? Yang ada itu orang yatafassa'u fil akli min kulli min wujuhin mutafarriqah. Orang makan dari jenis banyak makanan gitu ya, dari berbagai macam bahan, dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam, dengan berbagai macam cara. Nah, karena kita akan mengkonsumsi banyak jenis makanan, bahannya juga macam-macam, sumbernya juga macam-macam, cara memperolehnya macam-macam, maka mau tidak mau ya harus belajar halal haram. Nah, yang itu sudah saya tulis di kitab fikih saya, kata Imam Ghazali. Sudah kan, Imam Ghazali punya kurikulum fikih, Al-Wajiz, Al-Wasit, sama Al-Basit itu. Tapi kurikulum fikihnya Imam Ghazali ini, itu 3 kitab itu Al-Basit itu tingkat dasar, Al-Wasit menengah, Al-Basit tingkat tinggi gitu ya. Tapi tingkat dasarnya itu wis tingkat tertinggi di kita. Sing repot ini, sing paling gampang itu ijahangel bagi kita. Jadi enggak ono, jadi gawe lembaga menggunakan seluruh konsep pendidikannya Imam Ghazali ya iso, fikih ya nganggo Ghazali, tasawuf nganggo Ghazali, akidah ya nganggo kitab Ghazali. Jadi jenenge apa? Gune Ghazali apa? Oh, Ghazalian College. Kudune konsisten itu. Jadi membuat kurikulum semua materi, semua bidang kajian itu ya murni Imam Ghazali. Yes. Nah, oleh karena kita mengkonsumsi dari beragam bahan, beragam makanan, beragam cara mendapatkannya, itu ya akhirnya mau tidak mau harus mempelajari halal haram. Nah, ini saya mau terangkan, kata Imam Ghazali, dengan cara membagi-bagi, membuat pembagian kategorisasi. Begini, harta itu semula halal. Nah, pokoknya
al aslu fil asya al ibahah kan gitu ya. Dalilnya mana? Dalilnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a kan begitu ya. Allah menciptakan apa yang ada di seluruhnya untuk kalian. Berarti ibahah. Lah menjadi haram itu karena dua hal, hanya dua ini. Satu, haram karena dzatiyahnya harta itu. Yang kedua, haram karena cara memperoleh harta itu. Nah, jadi perkara haram itu ada dua kategori saja, tidak ada kategori ketiga atau dan seterusnya. Kategori pertama karena hartanya itu, barangnya sudah haram sejak dari barang itu ada, sejak lahir, bawaan gitu ya. Yang kedua, cara memperolehnya. Bisa jadi dia bawaannya halal bukan haram. Berarti kita mengenal istilah haram dzati dan haram sababi. Haram aini atau haram kasbi gitu ya. Nah, sekarang diterangkan satu persatu.